Selamat siang semua. Saat ini kami dari kelompok 15 akan menerangkan tentang saham dan obligasi. Ada saya, Valda Muriasian Pasaribu dengan NIM 17040345. Saya Fabiana Raja, NIM 17040362. Saya Evi Jessica Sinaga dengan NIM 17040373. Ya, kami akan mulai presentasinya dimulai dengan baiklah, saat ini saya akan menerangkan tentang saham dan obligasi. Dengan saya sendiri, Valda Muriasian Pasaribu dengan NIM 17040345. Ini merupakan daftar isi yang akan dibahas dalam presentasi ini. Pertama ada bagian saham dengan 4 nilai penjabaran, kemudian ada obligasi dengan 5 nilai penjabaran. Kemudian kita masuk ke bagian pertama, yaitu saham. Dari pengertiannya, saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Jadi secara umum saham dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah saham preferred, adalah di mana ketika saham dimiliki oleh seseorang yang memegang saham preferred, maka seseorang yang memiliki saham preferred ini akan dilebih dahulukan ketimbang dengan orang yang memiliki saham biasa, baik dari segi dividen ataupun keputusan yang diambil di bagian dewan direksi. Kemudian yang kedua adalah saham biasa atau common stock. Ini merupakan bentuk saham atau piagam yang dimiliki oleh setiap orang sebagai bukti dari kepemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting di dalam perusahaan. Kemudian ada dua keuntungan yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. Yang pertama adalah capital gain. Capital gain merupakan selisih dari harga beli serta harga jual dari saham yang dilakukan. Dalam hal ini pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham karena harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli. Kemudian dividen. Dividen adalah semacam pembagian keuntungan yang diberikan suatu perusahaan kepada pemegang saham. Jadi besarnya dividen ini bervariasi tergantung dari besarnya pendapatan perusahaan tersebut. Secara nominal, dividen biasanya tidak sebesar nilainya. Kemudian sisa dividen itu hanya diterima dari antara 1% sampai 3% dari harga saham. Kemudian risiko saham. Yang pertama itu adalah capital loss atau merupakan kebalikan daripada capital gain yang sebelumnya. Jadi kondisi ini merupakan kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga yang dia beli. Kemudian yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini merupakan risiko yang dapat terjadi dikarenakan saham yang dimiliki tidak dapat dijual dengan cepat atau karena harganya yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya pembagian dividen. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya laba atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga pada saat melakukan rapat atau yang biasa disebut dengan RUPS, maka ditetapkanlah bahwa setiap pemegang saham tidak dapat menerima dividen. Kemudian yang kedua adalah delisting dari bursa. Nah, delisting dari bursa ini merupakan penghapusan perusahaan dari bursa efek atau dapat disebut juga peralihan yang tadinya dari perusahaan yang bersifat go public menjadi perusahaan yang bersifat privat atau pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah nilai saham. Jadi nilai saham ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah nilai pasar. Untuk nilai pasar ini merupakan harga dari saham yang berada di pasar yang ditentukan oleh perilaku atau bagaimana interaksi di pasar. Jadi semakin banyaknya permintaan terhadap suatu saham, maka nilai saham itu juga akan dipastikan semakin tinggi. Kemudian nilai buku atau book value. Nah, untuk nilai buku ini merupakan nilai saham yang didasarkan pada pembukuan perusahaan emiten. Untuk rumusnya dapat dilihat di bawah. Ada nilai buku per lembar saham itu diperoleh dari total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian yang berikutnya adalah nilai intrinsik.
nilai intrinsik adalah nilai saham yang seharusnya dari suatu perusahaan. Jadi nilai ini diperoleh dari keseluruhan perusahaan, baik itu mulai dari bagaimana citranya, bagaimana aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut akan mempengaruhi nilai saham itu sendiri. Nah, kemudian analisis nilai saham. Ada dua analisis yang dapat dilakukan untuk menganalisa nilai saham. Yang pertama adalah fundamental security analysis atau company analysis. Jadi analisis ini digunakan untuk menganalisa harga saham berdasarkan data yang berasal dari keuangan perusahaan. Bisa jadi berdasarkan laba yang diperoleh atau dividen serta juga penjualan dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah technical analysis. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis harga saham dengan menggunakan data pasar dari saham, misalnya harga saham, volume transaksi, dan juga bagaimana perilaku pasar itu sendiri terhadap permintaan saham. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya, itu obligasi. Nah, obligasi sendiri pengertiannya adalah hutang atau utang jangka panjang yang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berutang yang wajib membayar hutangnya yang disertai dengan bunga atau penerbit obligasi, dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimiliki beserta bunga atau pemegang obligasi yang pada umumnya tanpa meminjamkan suatu aktiva. Kemudian obligasi atau kalau dalam bahasa Inggris disebut bond, ini merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, BUMN maupun perusahaan swasta. Kemudian ada dua keuntungan yang dapat diperoleh dari obligasi. Yang pertama, capital gain, sama dengan sistem saham sebelumnya. Jadi orang-orang dapat menjual atau memperoleh keuntungan dari harga jual obligasi yang lebih tinggi dari harga belinya. Kemudian pendapatan tetap. Jadi pendapatan tetap dari kupon bunga yang secara periodik diperoleh ini berdasarkan dari bunga obligasi yang sudah diterbitkan oleh perusahaan. Jadi umumnya bunga obligasi ini lebih tinggi daripada bunga deposito ataupun BI rate. Selain itu, jatuh tempo obligasi akan menentukan besarnya bunga yang akan diberikan kepada investor. Kemudian ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada jenis obligasi yang berdasarkan nilai nominalnya. Pertama ada obligasi konvensional dan obligasi retail. Jadi untuk obligasi konvensional itu merupakan surat utang yang mempunyai nilai nominal yang besar, kurang lebih sebesar 1 miliar per lot. Sedangkan yang kedua itu adalah obligasi retail yang mempunyai nilai utang yang nilai nominalnya lebih kecil, misalnya 1 juta rupiah. Nah, kemudian ada obligasi yang berdasarkan penerbitannya. Itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah corporate bonds atau jenis obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu. Jadi baik pemerintah seperti BUMN maupun swasta. Dengan masa jatuh tempo itu minimalnya 1 tahun. Kemudian ada government bond. Ini merupakan jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi untuk di Indonesia sendiri, obligasi ini pertama kali diterbitkan pada Agustus 2006. Oke, jadi untuk obligasi pemerintah Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Antara lain ada obligasi negara retail Indonesia, ada sukuk retail, ada saving bond retail, dan ada sukuk tabungan negara tabungan. Kemudian yang ketiga ada municipal bond. Ini adalah jenis obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Nah, untuk karakteristik obligasi itu sendiri ada 6. Yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset atau pendapatan perusahaan. Artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Nah, yang kedua adalah selalu mempunyai nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Kemudian yang ketiga adalah setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Jadi suku bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan 6 bulan. Kemudian yang keempat adalah obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh temponya 5, 10, atau bahkan 30 tahun.
Kemudian untuk obligasi yang dikeluarkan negara itu jatuh temponya rata-rata adalah 2 tahun. Yang kelima, obligasi punya indicitor atau kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Nah, kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi, termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Kemudian instrumen investasi itu punya beberapa peringkat, misalnya ada triple A, kemudian double A plus atau AA minus dan triple B plus dan sebagainya. Jadi peringkat ini mencerminkan resiko yang terkandung dari obligasi tersebut dan juga terhadap nilai dari keuntungan yang diperoleh dari obligasi tersebut. Untuk peringkat triple A merupakan peringkat tertinggi dari obligasi. Nah, yang berikutnya adalah harga obligasi. Untuk harga obligasi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama adalah inflasi. Jadi inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus karena disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar yang terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang dibutuhkan. Kemudian ada interest rate atau SBI atau juga disebut dengan jadi interest SBI ini juga menjadi pertimbangan dalam keputusan investasi karena terkait dengan tingkat bunga yang diharapkan oleh investor. Jadi tingkat bunga ini mengakibatkan keseimbangan antara investasi dan tabungan. Apabila tingkat bunga meningkat, maka jumlah tabungan akan meningkat pula. Lain halnya dengan investasi. Pada umumnya tingkat bunga mempunyai hubungan negatif dengan harga sekuritas. Dengan kata lain, apabila bunga naik, maka harga sekuritas akan turun. Begitu pula sebalik. Jadi hal ini bisa dikatakan sangat rasional karena bunga secara langsung dapat mempengaruhi keputusan individu untuk membeli kelebihan dana untuk memutuskan apakah ditabung atau diinvestasikan. Kemudian jatuh tempo. Jadi semakin lama jangka waktu jatuh tempo suatu obligasi, maka akan semakin rendah harganya dibandingkan dengan nilai pari atau prinsipal. Jadi sedangkan semakin mendekati jatuh tempo, harga pasar obligasi akan mendekati nilai pari. Jadi jangka waktu obligasi itu bervariasi sekitar antara 60 hari sampai 30 tahun. Kemudian yang keempat adalah nilai tukar mata uang. Jadi uang merupakan cerminan dari kemampuan daya beli. Namun untuk membeli barang atau jasa dari negara lain harus menggunakan mata uang dari negara tersebut. Nah, dengan cara mengkonversi daya belinya menjadi daya beli negara penjual, bagi investor, depresiasi nilai uang rupiah sangatlah berpengaruh pada keputusan investor untuk berinvestasi. Karena posisi rupiah terhadap mata uang asing dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu negara, terkhususnya Indonesia. Hubungan antara nilai tukar dan harga obligasi cenderung negatif. Oke. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Terima kasih sebelumnya kepada Saudara Valda. Saya ingin bertanya, sebelumnya dijelaskan di bagian karakteristik obligasi terdapat peringkat instrumen investasi. Boleh dijelaskan lagi apa sebenarnya maksud dari peringkat investasi? Peringkat instrumen investasi. Baiklah, saya akan untuk pertanyaan ini, tapi sebelumnya boleh di Saudara Eti ada yang ingin. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Pada slide sebelumnya ada yang namanya nilai saham, yaitu nilai intrinsik suatu saham. Saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan nilai intrinsik suatu saham tersebut? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya dari Saudara Adi dan juga Eti, terlebih dahulu saya akan menjawab dari pertanyaan Saudara Adi. Ya, berikut ini merupakan contoh daripada instrumen obligasi. Jadi dari peringkatnya dapat dilihat itu ada dua jenis. Yang pertama ada jenis Moody's, ada juga S&P. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah jenis peringkat berdasarkan S&P. Jadi kalau dilihat ada peringkat triple A sampai C. Jadi semakin tinggi peringkatnya, yaitu
triple A itu, maka keuntungan yang akan diperoleh dari obligasi tersebut semakin tinggi, tapi resikonya juga semakin besar. Sedangkan untuk obligasi dengan tipe double A ini merupakan obligasi dengan tingkat keamanan yang rendah dan juga tingkat resikonya yang relatif lebih rendah juga. Kemudian untuk jenis obligasi A dan triple B ini merupakan batasan dari obligasi yang masih layak diinvestasikan. Jadi selebihnya mulai dari peringkat B, double B sampai C itu merupakan obligasi yang tidak layak lagi untuk diinvestasikan. Kemudian untuk pertanyaan dari Evi, jadi untuk menghitung nilai intrinsik suatu obligasi itu, dari suatu saham itu dapat dilihat dari bagaimana dapat dilihat dari berbagai faktor. Yang pertama itu adalah bagaimana kondisi keuangan negara itu sendiri, kondisi keuangan suatu perusahaan, atau juga dari bagaimana citra perusahaan tersebut di hadapan para investor. Jadi untuk menghitungnya itu ada namanya metode perbandingan nilai PE. Jadi di situ dapat dibandingkan nilai harga dari suatu saham dan juga ekuitasnya. Jadi berdasarkan nilai itu maka dibandingkan suatu nilai saham dari suatu perusahaan terhadap perusahaan yang lainnya. Jadi misalnya nih nilai rata-rata PE untuk perusahaan perbankan itu ada di 1,3. Jadi nilai perusahaan perbankan yang berada di 1,3 itu dapat dikatakan memiliki nilai intrinsik yang rendah. Oke, itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Febi Maharaja, NIM 17040362. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi manajemen keuangan, yaitu saham dan obligasi. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai saham. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian saham, yang kedua jenis saham, keuntungan dan pemilikan saham, risiko saham, serta penilaian saham. Pengertian saham. Saham adalah surat tanda memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dengan demikian, apabila seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan. Jenis saham. Secara umum, saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa merupakan jenis saham yang pada umumnya diterbitkan oleh perusahaan, sehingga kalau tidak disebut secara khusus, yang dimaksud dengan saham tersebut adalah jenis saham biasa. Sedangkan saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak-hak istimewa dan sekaligus keterbatasan tertentu dibanding dengan saham biasa. Keuntungan pemilikan saham. Ada beberapa keuntungan pemilikan saham. Yang pertama ada capital gain, adalah keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli suatu saham akibat harga jual tersebut lebih tinggi daripada harga belinya. Yang kedua ada dividen. Dividen yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbitan saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga ada saham bonus. Saham bonus ini yaitu saham yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham tersendiri itu adalah selisih antara harga jual terhadap harga nominal saham tersebut pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana. Ada beberapa risiko saham. Yang pertama ada tidak mendapatkan dividen. Perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Yang kedua, capital loss. Ada kalanya investor menjual sahamnya lebih rendah harganya daripada harga belinya. Dengan demikian, investor tersebut mengalami capital loss. Yang ketiga, saham disuspend. Pemodal tidak dapat menjual sahamnya hingga saham yang disuspend tersebut dicabut dari status suspendnya. Yang keempat, ada saham didelisted dari bursa. Biasanya terjadi karena kinerja perusahaan yang buruk. Misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, atau tidak membagikan dividen secara berturut-turut, dan lain-lain. Yang kelima ada perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Dalam perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan mendapat posisi lebih rendah dibandingkan dengan kreditor atau pemegang obligasi.
Selanjutnya, penilaian saham. Penilaian saham adalah metode penghitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Semua itu untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham yang dinilai terlalu rendah. Ada 3 jenis nilai dalam penilaian saham. Yang pertama ada nilai buku, merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. Nilai buku dan nilai nominal dapat dicari di dalam atau ditentukan berdasarkan laporan perusahaan keuangan. Adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Yang kedua ada nilai pasar, merupakan nilai saham di pasar. Nilai pasar dapat dilihat pada harga saham di bursa efek. Yang ketiga nilai intrinsik, merupakan nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Jadi jika nilai pasar saham di bawah nilai instruksinya, berarti saham tersebut tergolong murah. Jadi investor seharusnya membeli saham tersebut. Ada 2 pendekatan dalam penentuan nilai instruksi. Yang pertama ada pendekatan nilai sekarang yang dilakukan dengan menghitung seluruh aliran kas yang akan diterima. Yang kedua ada pendekatan rasio harga terhadap earning. Adalah penentuan nilai suatu saham dilakukan dengan menghitung berapa rupiah uang yang akan diinvestasikan ke dalam suatu saham untuk memperoleh 1 rupiah laba. Topik yang kedua adalah obligasi. Adapun pokok bahasan yang dibahas pada obligasi ini adalah yang pertama pengertian obligasi, kemudian keuntungan, lalu jenis-jenis obligasi, yang keempat karakteristik obligasi, dan yang terakhir adalah harga obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal yang diberi pinjaman atau komitmen. Jadi obligasi adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi tersebut. Adapun beberapa keuntungan obligasi, yang pertama adalah memperoleh kupon atau bunga secara berkala. Yang kedua, mendapat capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Yang ketiga, pasti dibayar kembali ditambah dengan return atau kupon. Yang keempat, keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposit. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai jaminan atau amunisi. Ada beberapa jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Yang pertama, treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah, seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Yang kedua, corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga, municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian, dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Yang keempat ada foreign bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing, dan salah satu risikonya adalah dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Ada jenis dan karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi dengan jaminan, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan aset real. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan, yaitu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi, yaitu obligasi yang berhak memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada hari yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan mendapatkan capital gain. Yang keempat, ada obligasi yang disertai warrant. Dengan adanya warrant, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Jenis dan karakteristik obligasi kelima yang adalah obligasi tanpa kupon. Obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya. Yang kelima ada obligasi tingkat bunga mengambang. Obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar berlaku. Selanjutnya ada putable bond. Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Selanjutnya dan yang terakhir adalah junk bond. Adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula. Adapun beberapa karakteristik dari obligasi, yang pertama adalah nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum dalam obligasi. Yang kedua, tingkat bunga atau kupon, yaitu seberapa persentase tertentu dari nilai nominal. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal saat nilai nominal obligasi harus dibayarkan kembali. Yang keempat, provisi penebusan, yang memberikan hak bagi perusahaan penerbit untuk menebus kembali obligasi yang diterbitkan dengan melakukan pembayaran yang lebih besar dari nilai nominal obligasi. Yang kelima, provisi dana pelunasan, yaitu dana yang memfasilitasi pembayaran kembali penerbitan obligasi. Tidak jarang perusahaan untuk tujuan ini harus mendepositokan sejumlah uang untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo. Sedangkan yang terakhir adalah fitur-fitur lainnya seperti obligasi indeks dan lain-lain.
Harga obligasi. Salah satu prinsip utama yang perlu diketahui dalam berinvestasi obligasi adalah harga obligasi bergerak dengan arah yang berlawanan dibandingkan suku bunga dan imbas hasil atau yield obligasi. Sebagai sebuah produk investasi, obligasi memiliki harga. Harga tersebut dapat berubah, naik atau turun karena berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga tersebut adalah suku bunga. Perubahan suku bunga juga akan diikuti dengan perubahan yield. Yield adalah imbal hasil yang diharapkan oleh investor obligasi dalam kurun waktu 1 tahun. Berdasarkan contoh di samping dapat kita lihat bahwa apabila investor membeli obligasi L di harga diskon yang memiliki yield lebih tinggi dibandingkan dengan kupon, sebaliknya apabila membeli Z di harga premium maka nilai yield atau yield to maturity akan lebih rendah daripada kupon. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Ani. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi harga obligasi? Terima kasih untuk pemaparannya. Saya ingin bertanya kepada saudari Oktaviani, hal-hal apa saja yang dapat menjadi penyebab suatu saham dapat disuspend sehingga terjadi peningkatan risiko terhadap suatu saham? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Valda terlebih dahulu. Pembentukan harga sebuah obligasi ditentukan oleh berbagai faktor, yang diantaranya adalah yang pertama tingkat kupon. Apabila kupon obligasi tersebut cukup tinggi, maka harga obligasi cenderung semakin meningkat. Dan sebaliknya, apabila tingkat kupon obligasi yang diberikan relatif kecil, harga obligasi tersebut cenderung turun. Yang kedua, rating emiten. Obligasi yang punya rating bagus cenderung diminati oleh investor dibandingkan dengan obligasi yang ratingnya jelek. Nah, perusahaan penerbit obligasi dengan rating baik tentunya harga obligasinya akan lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki rating jelek. Yang ketiga, periode jatuh tempo. Obligasi yang memiliki periode jatuh tempo lebih lama maka akan semakin tinggi tingkat resikonya, sehingga yield yang didapatkan juga berbeda dengan obligasi yang umur jatuh temponya cukup pendek. Nah, yang keempat adalah likuiditas obligasi. Obligasi yang liquid adalah obligasi yang banyak beredar di kalangan pemegang obligasi, serta sering diperdagangkan oleh investor di pasar obligasi. Apabila obligasi yang dibeli mempunyai likuiditas cukup tinggi, maka harga obligasi tersebut cenderung stabil dan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Eki. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan disuspend, yang pertama adalah harga daripada saham perusahaan tersebut bergerak dalam aktivitas yang tidak wajar atau yang dikenal dengan unusual market activity. Yang kedua ada saham gorengan. Maksud dari saham gorengan ini adalah saham yang memiliki kinerja buruk atau evaluasi yang rendah sehingga pergerakannya tidak wajar. Yang ketiga adalah saham dari perusahaan yang cukup sering terkena auto reject. Yang keempat, perusahaan yang mengalami masalah secara berkepanjangan juga berpotensi mengalami suspend. Contoh masalahnya itu seperti terbelit kasus utang piutang secara berkepanjangan. Selanjutnya, adanya sebuah kebijakan dari perusahaan yang tidak diungkapkan kepada publik. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya memiliki tujuan yang tidak jelas dan bisa menjadi penyebab saham perusahaan tersebut mengalami suspend. Dan alasan yang terakhir adalah keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan kewajibannya kepada Bursa Efek Indonesia, seperti deadline laporan keuangan, pembayaran denda keterlambatan, kemudian belum membayar biaya annual listing fee, dan banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Eki Jessica Sinaga. Kesempatannya, berikut saya akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Yang pertama adalah pengertian saham. Saham merupakan surat bukti yang menyatakan bahwa seseorang turut serta dalam suatu perseroan bebas. Saham disebut persero, yaitu ia berhak atas sebahagian laba yang dihasilkan perusahaan yang memberikan tersebut. Kemudian ada jenis saham, yaitu yang pertama, jenis saham berdasarkan cara peralihan, yaitu ada saham atas unjuk yang merupakan nama pemilik saham pada
saham tersebut. Dengan demikian, saham ini sangat mudah untuk diperalihkan. Kemudian ada saham atas nama. Saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara peralihan saham tersebut harus melalui prosedur tertentu. Kemudian ada jenis saham berdasarkan hak tagihan. Yang pertama ada saham biasa, yaitu saham yang menempatkan miliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen. Kemudian ada saham preferen, yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Kemudian ada keuntungan kepemilikan saham, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham tersebut. Kemudian ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya atas permisif di pasar sekunder. Kemudian ada risiko saham, yaitu yang pertama capital loss. Capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham yang telah dibelinya sebelumnya lebih rendah dari harga beli. Dalam artian harga saham mengalami penurunan. Kemudian yang kedua ada risiko dari bursa, yaitu perusahaan di bursa efek karena perusahaan tersebut telah keluar dari bursa efek. Dengan begitu, perusahaan tersebut berubah status dari perusahaan go public menjadi perusahaan privat. Kemudian ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terjadi dikarenakan saham yang dimiliki tidak dapat dijual dengan cepat atau pada harga yang diinginkan. Kemudian ada tidak adanya pembagian dividen. Nah, perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh investor pada saat kondisi tertentu akan membagikan dividen kepada pemegang saham. Namun, pada risiko ini terjadi apabila dalam RUPS tersebut ditetapkan tidak akan adanya pembagian dividen, maka investor akan kehilangan pendapatan atas dividen dari kepemilikan saham tersebut. Kemudian ada penilaian saham. Berikut merupakan rumus bagaimana menilai suatu saham, yaitu nilai buku per lembar sama dengan total equity per jumlah saham yang beredar. Berikut merupakan rumus dari penilaian saham dalam satu periode. Kemudian ada yang namanya obligasi. Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten atau bisa juga pemerintah. Oleh karena itu, atau penerbit obligasi akan memberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi berupa kupon yang dibayarkan secara periodik terhadap investor. Beberapa keuntungan memiliki obligasi itu yang pertama, memberikan pendapatan tetap di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Yang kedua, mendapatkan capital gain yaitu hasil dari penjualan obligasi. Yang ketiga adalah dijamin oleh undang-undang, karena pada umumnya obligasi dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan nasional. Kemudian ada beberapa jenis obligasi, yaitu yang pertama, obligasi berdasarkan issuernya atau emitennya. Yaitu yang pertama corporate bond, yaitu diterbitkan oleh perusahaan, bisa seperti BUMN atau BUMS. Kemudian ada government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kemudian ada municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu coupon bond, yaitu bunga dibayar secara periodik, dan juga ada zero coupon bond, yaitu bunga dibayarkan sekaligus. Kemudian ada obligasi berdasarkan tingkat bunga, yaitu dibedakan menjadi obligasi bunga tetap dan obligasi bunga mengambang. Kemudian ada obligasi berdasarkan jaminannya yang dibedakan menjadi secured bond, yaitu obligasi dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya. Kemudian ada unsecured bond, yaitu obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu. Kemudian yang terakhir ada obligasi berdasarkan tempat penerbitan atau perdagangan yang dibedakan menjadi obligasi domestik, obligasi asing, dan obligasi global. Kemudian ada karakteristik dari beberapa karakter obligasi itu yang pertama adalah nilai nominal, yaitu merupakan nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Kemudian ada kupon, yaitu merupakan nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kemudian ada jatuh tempo, yaitu tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali dari nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Kemudian ada penerbit atau emiten yang menerbitkan obligasi kepada publik.
Kemudian ada harga obligasi. Nah, berikut merupakan bagaimana menentukan harga suatu obligasi. Dapat dilihat rumusnya, yaitu dengan keterangan bunga I sama dengan bunga obligasi tahunan dalam rupiah, pasar obligasi, M harga nominal obligasi atau harga yang akan diterima pada akhir umur dari obligasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya kepada Saudari Eti, apa yang dimaksud dengan saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham? Itu tadi ada dijelaskan di bagian jenis saham atas tunjuk. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya juga akan bertanya kepada Saudari Eti, dengan begitu banyaknya resiko dalam berinvestasi saham, apa yang bisa dilakukan investor dan perusahaan untuk meminimalisir resiko tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab. Yang pertama, ada pertanyaan Valda yang masuk dengan saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham dan saham atau unjuk, yaitu pada saham tersebut tidak tertulis siapa nama pemilik saham, yaitu pada pada fisik lembar saham tidak tercantum nama pemilik saham, sehingga penentuan siapa pemilik saham tersebut ditentukan dengan siapa yang memegang fisik lembar saham. Kemudian pertanyaan dari Saudari Oktaviani, beberapa cara untuk meminimalisir resiko suatu saham, yaitu yang pertama adalah diversifikasi portofolio saham, yang artinya seorang investor memiliki beberapa jenis saham yang dimilikinya. Kemudian yang kedua ada seorang investor bisa memulai investasinya dengan menggunakan dana sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu apabila dia termasuk investor pemula, investor tersebut dapat berinvestasi terlebih dahulu pada saham plat merah yang dikelola oleh perusahaan nasional yang sudah memiliki jaminan. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada host. Demikian presentasi dari kami Kelompok 15. Semoga presentasi yang kami sampaikan boleh menambah pengetahuan bagi kita. Terima kasih. Selamat siang.